Oke, jam 13.30 ya. Kita mulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dan kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sebelumnya mungkin kalau dari ketua kelasnya ada mau dibuka dengan doa dulu, silakan. Belum ada ya ketua kelasnya ya. Ada yang mau mimpin doa? Boleh. Izin mimpin doa, Pak. Silakan. Baik, pada teman-teman semuanya, sebelum mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, saya akan coba rekam ya. Nanti akan saya upload di YouTube supaya teman-teman bisa nanti mengulang lagi ya. Oke, baik, kita mulai. Nah, sekarang kita di pertemuan yang keempat ini, kita akan belajar mengenai informed search atau heuristics ya. Yang kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai uninformed search strategies ya. Terus kemudian ada, nah kita di hari ini kita akan belajar mengenai informed search ya, informed search. Nah, itu kita akan belajar mengenai best word search ya, kemudian greedy, kemudian A-star ya, lalu heuristiknya, dan saya akan berikan beberapa ringkasan. Nah, kalau teman-teman ingat di pertemuan kita sebelumnya ya, di uninformed search strategies, saya akan mereview sedikit. Kita belajar mengenai ada 6 jenis metode pencarian ya. Yang pertama yaitu breadth first search ya, atau BFS, lalu uniform ya, uniform cross search, kemudian DFS ya, atau depth first search ya, kemudian depth limited search atau DLS ya, kemudian IDS, dan yang terakhir kemarin kita belajar mengenai bidirectional. Nah, ini adalah perbandingan masing-masing ya, perbandingan masing-masing dilihat dari 4 kriteria, mana yang dari keempat kriteria metode searching tersebut yang dipenuhi oleh masing-masing metode ini. Oke, nah di sini kita akan meninggalkan uninformed search dan akan mulai belajar mengenai informed search ya. Kalau di uninformed search kita mengenerate sebuah state yang baru ya, di mana misalnya kita ada di salah satu posisi ya, misalnya di dalam tree ya, atau di dalam graph ya, di dalam tree. Kita sudah ada di dalam salah satu nodes gitu ya. Nah, kita untuk memperoleh, kita akan ada di nodes keberapa, kita harus memilih, betul kan? Kita harus memilih. Nah, pada saat kita memilih itu pada dasarnya kita melakukan action ya. Dari action tersebut kita akan memperoleh state yang baru. Nah, sehingga dalam perjalanannya kita akan selalu mengenerate state-state yang baru ya. Kemudian jika state yang kita generate kemudian itu merupakan goal atau tujuan kita, maka berarti sudah selesai, gitu ya. Nah, pada uninformed search ini, karena dia melakukan mengenerate state yang baru, selalu mengenerate state yang baru, ya, ini kurang efisien. Kenapa? Karena besar kemungkinan kita akan menjelajahi hampir seluruh state atau hampir seluruh nodes, misalnya jika ada di dalam tree atau graph. Nah, besar juga kemungkinan bahwa jika kita tidak mengunjungi keseluruhan state, setidaknya kita akan mengunjungi mayoritas, gitu ya, sehingga akan kurang efisien dari sisi waktunya. Nah, di uninformed search ini kita diasumsikan bahwa kita tidak memiliki informasi tambahan, ya. Sedangkan di informed search kita diasumsikan memiliki informasi tambahan atau diberikan reward untuk memperoleh informasi tambahan yang mendukung
pencarian kita, ya, sehingga akan lebih efisien. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, di Inform Search ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu Best First Search, ya, yang termasuk diantaranya ada 2, yaitu Greedy dan A-Star, ya, lalu Heuristic. Okay. Best First Search itu secara umum sebenarnya sama, ya, dengan apa yang kita pelajari di minggu lalu, ya, yaitu Tree Search, ya, ataupun Graph Search. Nah, coba mungkin teman-teman masih ingat nggak perbedaannya? Apa sih makna dari Tree Search? Kalau Graph Search memang di minggu lalu memang tidak saya sebutkan secara eksplisit bahwa hal tersebut adalah Graph Search, ya. Tapi secara konsep sudah saya sampaikan. Nah, nanti akan saya review kembali supaya teman-teman ingat seperti apa sih Tree Search, seperti apa sih Graph Search, dan seterusnya. Oke. Nah, ini sedikit kita review sebelum masuk ke Best First Search, ya. Di Tree Search gitu ya, di Tree Search kita melakukan iterasi seperti ini, ya. Kemudian pada Graph Search kita melakukan iterasi seperti ini. Nah, ada perbedaan nih, ya. Perbedaannya di mana? Gitu ya, perbedaannya di mana? Nah, karena manusia makhluk visual, ya, saya rasa teman-teman bisa memahami ini sesuai apa yang ada kita di dalam buku panduan, ya. Tapi saya akan demokan, ya. Pertama, jika kita menganggap ini sebagai Tree Search, ya, misalnya kita posisi start kita ada di di A, ya, nodes A, ya. Kemudian target kita atau tujuan kita atau goal kita adalah di F, gitu ya. Berarti posisi kita dari A, kita mencari F, gitu ya. Nah, jika kita melakukan Tree Search, ya, berarti kita melakukan pencarian dari posisi awal, ya, dari posisi awal. Posisi awal kita di A, nah ada berapa kemungkinan yang bisa kita peroleh, ya? Ada 2, yaitu kita bisa ke B, bisa juga ke C, gitu ya. Nah, bisa ke B, bisa juga ke C, ya. Misalnya kita ke B dulu, misalnya, ya, kita ke B. Nah, ketika kita sudah ada di B, ya, kita sudah ada di B. Ada berapa kemungkinan action yang bisa kita ambil, ya? Ada 3, betul ya? Kita ke D, ya, atau kita ke E, atau kita naik lagi kembali ke atas ke A, ya. Jadi ada 3, ya. Kita ke kiri, ke kanan, atau naik ke atas lagi. Kemudian misalnya kita memilih yang D, ya, kita memilih ke D. Nah, ada 3 kemungkinan lagi. Ya, ada 3 kemungkinan lagi. Kita akan memilih ke H, ataukah memilih ke I, ataukah kembali lagi ke B. Ya, jadi ada 3 kemungkinan lagi. Ya, jadi bisa kembali lagi ke atas. Oke, dan seterusnya. Nah, ini jika melakukan Tree Search. Nah, dalam contoh ini tadi saya mendemonstrasikan kita menggunakan DFS, ya, Depth First Search. Nah, sedangkan apa bedanya dengan Graph Search? Nah, coba saya akan demokan, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, jika kita di Graph Search dengan goal yang sama, start yang sama, dari A kemudian kita mau ke F, ya, dari A ke F. Di A kita memiliki 2 kemungkinan action, ya, bisa ke B maupun ke C, betul ya, sama seperti tadi. Ya. Kemudian misalnya kita ada di B, ya, ada di B. Nah, pembedanya ada di sini. Pada saat kita sudah ada di B, ya, ada berapa kemungkinan yang bisa kita kunjungi, ya? Bisa ke D dan bisa ke E saja, ya. Jadi tidak ada peluang atau kemungkinan untuk kita kembali ke A, ya, karena A tadi sudah kita kunjungi, gitu ya. Berbeda dengan yang tadi Tree Search, ya. Kalau pada tadi Tree Search yang sudah dikunjungi pun masih bisa dikunjungi lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan di minggu lalu, ya. Dan seterusnya, Nah, bagaimana cara menyimpan nodes apa atau stage mana yang sudah kita kunjungi, ya? Kita bisa menyimpannya dalam bentuk list atau array atau misalnya hash table, ya, seperti itu. Oke. Nah, pada dasarnya apa yang akan kita bahas hari ini tidak jauh berbeda dengan Tree Search dan Graph Search, ya. Secara umum sebenarnya sama untuk Best First Search, ya.
perbedaannya adalah mana nodes yang akan kita expand atau akan kita kunjungi, ya, itu berdasarkan fungsi evaluasi atau evaluation function. Nah, fungsi evaluasi ini adalah sebuah fungsi yang menyatakan perkiraan atau estimasi, ya, seberapa bagus sebuah node. Nah, kemudian nanti kita akan memilih yang terkecil. Ya. Asumsinya yang terkecil itu adalah yang optimal, gitu ya. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah fungsi evaluasinya. Yang mana fungsi evaluasi tadi adalah perkiraan. Jadi belum tentu benar. Perkiraan. Ya, perkiraan. Perkiraannya dari mana? Perkiraan ini diperoleh dari informasi tambahan. Informasi tambahan yang kita peroleh. Digunakan untuk memperkirakan seberapa bagus. Ya, apakah perkiraan itu bisa betul, bisa salah? Ya, bisa betul, bisa salah. Karena ini perkiraan dan berasal dari informasi tambahan. Oke, tapi kita menggunakan fungsi evaluasi. Kemudian sama seperti di pertemuan sebelumnya, ada fring. Fring ini paling simpelnya, fring ini adalah sebuah antrian. Ya, antrian di mana calon-calon nodes yang akan kita kunjungi kemudian, ya, tapi sudah diberikan skor berdasarkan fungsi evaluasi. Nah, skor tersebut kita alokasikan pada calon nodes yang akan kita kunjungi atau calon state yang akan kita kunjungi, ya, yang sudah diurutkan berdasarkan fungsi evaluasinya tadi. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah memperoleh informasi tambahan, ya, untuk memperkirakan seberapa bagusnya nodes-nya. Nah, kita akhirnya mengurutkan semua calon nodes yang ada, gitu ya. Kita urutkan mana yang paling bagus. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian best first search ini secara umum kita bisa mengimplementasikannya dalam dua algoritma. Yang pertama adalah greedy, ya, bahasa Indonesia adalah serakah, ya, greedy, atau A-star. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita menggunakan informed search dalam arti kita memperoleh informasi tambahan yang kita gunakan untuk memperkirakan seberapa bagus pilihan kita, ya. Oke. Nah, di sini kalau kita kembali ke contoh di pertemuan sebelumnya, ya, supaya kalian bisa membandingkan teman-teman semuanya. Katakanlah kita memiliki peta ini di kota Romania, maaf, di negara Romania, peta kota-kota di negara Romania. Nah, misalnya seseorang ingin mengunjungi kota Bukares, ya, padahal posisi dia sekarang ada di kota Arad. Ya, sama seperti pertemuan kita sebelumnya, ya. Nah, dia akan mengendarai mobil dari Arad ke Bukares, ya, dari Arad ke Bukares, dan ini kita akan mengunjungi kota-kota di antaranya. Ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya dengan uninformed search, hanya ini saja yang informasi yang akan kita gunakan, tidak ada informasi tambahan, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat dari masing-masing jarak masing-masing kota, ya, jarak masing-masing kota, kita mencoba satu persatu, ya, kemungkinan mana yang terbaik dan tercepat menuju ke Bukares, ya. Nah, misalnya dari Arad, gitu ya, dari Arad kita bisa ke Zerin, bisa juga ke Sibiu, bisa juga ke Timisoara, ya. Jaraknya masing-masing ada 75 ke Zerin, 140 ke Sibiu, dan 118 ke Timisoara. Ya. Nah, di sini kita tidak tahu, ya, tidak tahu mana yang paling akan membawa kita ke Bukares. Ya. Nah, akhirnya kita mencoba di pertemuan kemarin kita mencoba, ya, kita jumlahkan. Kalau Arad ke Sibiu 140, ditambah Sibiu ke Fagaras 99, ya, ditambah Fagaras ke 211. Nah, kita jumlahkan. Ini berapa jaraknya, gitu ya. Kemudian bisa juga kita lewat ke Riniku Visea atau Vitesti, ya. Setelah itu ke Vitesti. Nah, kita bandingkan. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah, ya, jika jarak antar kota ini hanya dalam satu pandangan saja, ya, itu akan mudah. Akan mudah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika jarak dari Arad ke Bukares. Nah, bagaimana jika jarak antar kota ini melewati kota-kota yang sangat banyak, misalnya jarak dari Arad ke New York, misalnya,
Ini dari Romania ke New York misalnya. Nah, kita bisa membayangkan ada begitu jauh dan begitu banyak kemungkinan. Ya, sehingga akan sulit ketika kita mencoba satu persatu. Ya, apakah kita lewat Beijing dulu, apakah kita lewat Rusia dulu, ataukah lewat mana? Ya, mencoba berbagai kemungkinan. Ya. Nah, jadi kalau di pertemuan kemarin kita akan dengan mudah melakukan uninformed research, ya, karena memang secara visual kita bisa melihatnya dengan mudah, ya. Kita akan melewati jalur ini, gitu ya. Nah, di sini kita memperoleh informasi tambahan. Informasi tambahannya adalah straight line distance. Straight line distance ini adalah kita menarik garis lurus dari posisi kita saat ini, ya, ke kota yang menjadi tujuan. Jadi kita tarik garis lurus, gitu ya, dari Arad ke Bukares. Diketahui kalau misalnya kita menarik garis lurus, ya, tanpa lewat kota-kota, kita menarik garis lurus, kita ketahui jaraknya adalah 366 km, gitu ya. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk menghitung jarak dengan garis lurus ke kota-kota yang lain, ya. Nah, di sini kita tampilkan, ya, misalnya jarak dari Timisoara ke Bukares, ya. Nah, ternyata 329 km, ya. Dengan adanya jarak garis lurus, ya, straight line distance dari kota asal ke kota tujuan, kita bisa menariknya. Kemudian kita bisa memperkirakan, ya, kota-kota mana saja yang seharusnya kita lalui, ya. Nah, kalau kita menarik garis lurus seperti ini, nah, kita mungkin bisa dengan mudah, ya, oh berarti kota-kota yang di sekitar itu yang akan kita pilih, sehingga pilihan kita lebih mengerucut dibandingkan sebelumnya, ya. Jadi katakanlah kalau misalnya dari Arad kita mau ke New York, gitu ya, kita tidak tahu kota-kota yang lain, kita tarik garis lurus saja dari Arad ke New York, kita tarik garis lurus, ya. Kemudian kita bisa melihat dari kota-kota mana yang di sekitar garis lurus tadi. Nah, lebih mudah, ya, memperkirakan. Ini informasi tambahan. Oke. Nah, kemudian, ya, informasi tambahan itu akan kita gunakan untuk melakukan pemilihan kota-kota mana atau nodes-nodes mana yang akan kita kunjungi berikutnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan menggunakan greedy, metode greedy best first search, ya. Di sini fungsi evaluasi yang tadi saya sampaikan, fungsi evaluasi adalah fungsi untuk menghitung atau memperkirakan seberapa bagus kota yang akan kita kunjungi berikutnya, ya, untuk mencapai optimal, untuk mencapai tujuan akhir kita, ya. Di sini hanya paling mudah, ya. Jadi greedy-nya adalah evaluation function-nya atau fungsi evaluasinya dihitung dari estimasi cost. Cost di sini bisa jarak, bisa waktu, bisa juga biaya dari posisi kita saat ini, yaitu N, ke goal-nya. Goal-nya tadi misalnya kita ke Bukares. Yang tentu saja yang terdekat, ya, yang terdekat. Nah, misalnya kita tadi dari Arad ke Bukares, gitu ya. Kita berarti akan tarik garis lurus saja, gitu ya. Itu yang akan kita gunakan sebagai evaluation function. Oke. Nah, evaluation function. Nah, di best first search ini dia akan mengunjungi atau mengekspand nodes atau kota yang kelihatannya atau kita perkirakan mendekati dari goal tadi. Nah, oke. Di sini contohnya ya. Kalau misalnya kita dari Arad mau ke Bukares, gitu ya, dari Arad mau ke Bukares, ya, Arad dari Bukares. Kita bisa mengisi berapa jarak straight line distance atau jarak garis lurus dari kota tersebut ke tujuan kita. Nah, jarak dari Arad ke Bukares 366, ya, sudah kita ketahui. 366 di sini, ya. Kemudian jarak dari Sibiu ke Bukares 253. Dari mana? Dari sini. Ya. 253 jarak garis lurusnya, ya. Padahal kita tidak tahu, ya, jarak dari Sibiu ke Bukares. Jadi bukan 99 tambah 211, ya. Bukan jarak yang melewati kota-kota, tapi jarak garis lurusnya. 253. Demikian juga dari Timisoara 329
dari Zerin 374. Ya. Sehingga teman-teman semuanya, ketika misalnya kita sekarang ada di Arat, ya, opsi kita ada bisa memilih ke CBU, ke Timisoara atau ke Zerin, ya, tanpa kita melihat jarak dari Arat ke CBU, jarak dari Arat ke Timisoara, tapi jarak dari Arat ke Zerin, kita hanya melihat berapa jarak garis lurus dari kota tersebut, ya, ke target kita atau goal kita, itu Bukares. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa CBU jaraknya garis lurusnya lebih dekat, ya, 253, terpendek, ya, terkecil, ya, dibandingkan dengan Timisoara 329 atau Zerin 374. Okay. Berarti dari Arat kita menuju ke CBU. Ya. Kemudian dari CBU, nah dari CBU kita bisa kemana? Ya, kalau kita menggunakan tree search berarti masih bisa, ya, kita kembali lagi ke Arat, ya. Tapi kalau kita menggunakan graph search berarti Arat kita hapus. Ya. Asumsikan kita menggunakan tree search. Berarti dari CBU kita bisa ada opsi mau ke Arat lagi, ya, atau ke Fagaras, atau ke Oradea, atau ke Rimniku Videa. Ya. Dan kita lihat dulu jarak dari kota-kota masing-masing ini secara garis lurus ke Bukares. Ya. Nah, di sini kita lihat Fagaras jarak garis lurusnya 176, ya. Berarti di sini 176, Oradea 380, Rimniku Videa 193 dan Arat 366. Berarti kita memilih yang paling kecil, ya. 176 yaitu Fagaras. Oke, dari Fagaras. Nah, dari Fagaras ada dua opsi lagi. Kita kembali ke CBU atau ke Bukares. Ya. Kalau dari CBU jarak ke Bukares 253 km, jarak ke Bukares Bukares ke Bukares sendiri ya 0 km. Ya, berarti mana yang kita pilih yang paling kecil. Jadi dari Fagaras ke Bukares. Ya. Jadi dari greedy best first search ini kita sudah mendapatkan satu jalur yang sangat mudah, yaitu dari Arat ke CBU ke Fagaras ke Bukares. Dengan apa? Dengan estimasi jarak garis lurus, straight line distance. Oke, dari sini teman-teman semuanya bisa paham bahwa di greedy best first search ini, ya, jarak antar kota ini sama sekali tidak digunakan, ya, sama sekali tidak digunakan, ya, sama sekali tidak digunakan. Kita hanya melihat seberapa dekat dari kota tersebut ke kota tujuan, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat dari situ karakteristik greedy best first search-nya, ya. Ternyata mudah, ya. Jadi kalau misalnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita harus mengunjungi mungkin satu persatu dengan depth first search, ya, atau dengan breadth first search, gitu ya. Karena kita harus melihat nih, ya, kita harus melihat, ya, kita harus melihat dan kemudian kita membandingkan. Ya, kalau di sini enggak, kita cukup langsung lebih mudah, ya, opsinya lebih terbatas sehingga kita lebih mudah. Nah, sehingga karakteristiknya adalah kalau dari 4 karakteristik metode pencarian, ya, yang pertama dari sisi completeness atau kelengkapan, ya, tentu saja greedy best first search ini tidak komplit, ya, karena kita sebenarnya tidak mengunjungi keseluruhan atau mungkin mayoritas dari nodes, gitu ya. Ya. Dan juga bisa terjadi looping. Nah, looping ini sebenarnya ini hanya terjadi pada tree search, ya. Tapi kalau pada graph search tidak terjadi looping. Tapi memang dia tidak komplit karena kita tidak mengunjungi keseluruhan atau nodes atau kota-kota yang ada. Tapi kita sudah dengan jelas, ya, sudah dengan jelas akan memilih yang terkecil. Jadi waktunya justru akan jauh lebih cepat, ya, waktu. Nah, sekarang waktunya juga lebih cepat, ya. Jadi big O-nya adalah B pangkat M, B adalah branching factor, kemudian M ini adalah kedalaman maksimum pada tree search yang saya bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian berapa memori yang kita perlukan sama, ya, sama B pangkat M. Nah, apakah optimal? Nah, ini pertanyaan menarik. Tidak optimal atau belum tentu optimal, ya, belum tentu optimal. Kalau kita perhatikan mengapa ini belum tentu optimal, ya. Nah, kita perhatikan kasus dari rute ke Bukares di pertemuan kita sebelumnya atau kita melihat yang optimalnya, ya.
mestinya ya yang melalui Fagaras ini, melalui CBU dan Fagaras ini tidak yang optimal. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Kalau tadi dengan menggunakan greedy depth first search ya, kita memilih dari Arat, kemudian CBU, kemudian Fagaras, baru ke Bukares. Ya. Kenapa? Karena jarak secara garis lurusnya paling dekat lewat itu. Ya. Tapi ternyata jarak di dunia nyatanya, ya, jarak di dunia nyata, jarak di kenyataannya, kalau kita jumlahkan, jarak yang ditempuh adalah 140 ditambah 99 ditambah 211 ya. 310 ditambah 140 450 ya. Kita bandingkan jika kita dari Arat ke CBU, kemudian ke Riniku Videa, kemudian ke Vitesti ya, kemudian ke Bukares. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa 140 ditambah 80 ya, 220 ditambah 97 ya, 317 ditambah 101 ya, 418. Berarti jika kita melewati Riniku Videa dan Vitesti secara real sebenarnya lebih dekat ya, 418 dibandingkan dengan 450 ya. Jadi greedy depth first search, greedy best first search ini belum tentu optimal, tapi mudah dan cepat ya, karena kita memperoleh informasi tambahan. Sampai di sini. Nah, berikutnya adalah salah satu untuk mengatasi ketidakoptimalan dari greedy tadi, kita belajar mengenai A-star. Nah, di A-star ini kata kuncinya adalah memiliki ide untuk menghindari nodes-nodes yang dikunjungi yang sebenarnya jaraknya jauh. Ya, jadi kalau di tadi pada kenyataannya nodes yang kita kunjungi jaraknya jauh, gitu ya, kita coba menghindari ini, ya. Jadi memberikan pembobot nanti ya. Nah, jadi ini adalah A-star. Nah, untuk menghindari ini, ya, kalau tadi di greedy Fn itu hanya sama dengan Hn, ya, atau estimasi, ya, estimasi cost ini bisa berupa jarak, bisa berupa waktu, bisa juga berupa biaya yang lain untuk sampai pada goal dari lokasi sekarang, gitu ya, yang tadi ini adalah diperoleh dari informasi tambahan yang berupa jarak garis lurus, gitu ya. Jadi kalau tadi di greedy kita hanya Fn sama dengan Hn, sekarang kita menambahkan Gn. Gn ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu jarak yang betul-betul dicapai sampai di N, gitu ya, jarak sampai di N. Ya. Nah, kita lihat Gn, ya, Gn ini adalah jarak secara real, ya, jarak secara real antar nodes, ya, antar nodes. Ya, jadi tanpa mempedulikan jarak garis lurusnya ke kota tujuan, ya. Jadi kalau di sini itu Gn-nya itu adalah dari Arat ke CBU itu adalah 140, ya. Nah, tapi kalau Hn-nya, nah, CBU ke Bukares tadi ada 253. Jadi jaraknya berbeda, ya. Nah, di A-star kita mengkombinasikan keduanya. Ya, mengkombinasikan keduanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terlalu overestimate. Ya, tidak terlalu overestimate seperti tadi pada saat kita melakukan greedy. Ya. Di mana nilai dari estimasi cost kita, itu kita harapkan lebih kecil atau sama dengan dari nilai cost yang optimal. Star ini adalah yang optimal, ya, atau cost yang sebenarnya. Ya. Jika estimasi cost kita itu lebih besar dari sama dengan 0, sehingga Hg-nya sama dengan 0 untuk goal ke G. Ya, jadi kalau kita sudah sampai di G, berarti estimasi jarak kita berarti udah sama dengan 0. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kita
melakukan dengan straight line distance gitu ya, seringkali kita bisa overestimate ya terhadap jarak pada jalan yang sebenarnya ya, karena kita hanya memperhitungkan garis lurus ya. Sehingga dengan kita mengkombinasikan kedua hal tadi, maka kita bisa berargumen bahwa A-star ini optimal. Okay. Nah, sekarang kita contohnya bagaimana kita melakukan A-star pada graf yang sama, pada kasus yang sama ya. Tadi kasus kita seperti ini ya, kita dari Arad mau ke Bukares. Nah, kalau tadi dari Arad ke Bukares gitu ya. Nah, Fn-nya itu sama dengan Gn ditambah dengan Hn-nya. Hn ini adalah jarak garis lurus tadi ya, 366 ya, jarak garis lurusnya ya. Nah, kemudian Gn-nya itu adalah jarak yang sudah ditempuh sampai saat ini. Ya, berarti karena kita belum kemana-mana, masih di Arad, berarti kita sudah menempuh jarak 0 km, kan belum bergerak ya. Oke. Nah, ketika ke Sibiu, ya, Arad ke Sibiu jaraknya ada, Arad ke Sibiu jaraknya 140, ya. Berarti kalau dari Arad ke Sibiu kita sudah menempuh jarak 140, betul ya. Nah, sedangkan di Sibiu sendiri, ya, straight line distance-nya adalah 253, ya. Berarti nilai dari fungsi evaluasinya kita jumlahkan. Ya, 140 ditambah 253. Nah, jadi kita memperoleh 393. Ya. Kemudian Timisoara, sama Timisoara. Dari Arad ke Timisoara jaraknya secara real 118, ya. Sedangkan Timisoara sendiri, ya, jarak garis lurusnya ke Bukares adalah 329. Berarti 118 ditambah dengan 329. Maka nilai fungsi evaluasinya adalah 447. Ya. Demikian juga untuk Zerin dan yang lain-lain. Jadi kita bisa menghitung. Ya, kita bisa menghitung. Nah, sekarang dengan kita bisa menghitung nilai fungsi evaluasi dari keseluruhan nodes atau kota-kota ini yang akan kita kunjungi, ya, kita bisa melakukan A-star. A-star-nya adalah kita memilih yang terkecil nilainya, ya, karena terkecil itu asumsinya adalah yang terdekat. Nah, dari Arad kemana nih? Ada ke 393, 447, dan 449. Yang terkecil yaitu Sibiu. Jadi dari Arad kita ke Sibiu. Nah, dari Sibiu kita bisa kemana lagi? Bisa ke Arad dengan skornya 646, atau ke Fagaras skornya 415, ya, atau ke Oradea skornya 671, atau ke Rimniku Videa yang skornya 413. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang paling kecil adalah ke Rimniku Videa, ya. Jadi kita dari Sibiu bukan ke Fagaras seperti Gridi tadi, karena di Gridi hanya memperhitungkan yang 176, ya, yang jarak garis lurusnya. Nah, tapi ke Rimniku Videa, ya, yang jarak garis lurusnya memang lebih jauh, ya, tapi ya jarak yang sudah ditempuh sampai saat ini itu 220 lebih dekat, ya. Jadi kita ke Rimniku Videa yang nilainya adalah 413. Nah, dari Rimniku Videa sama lagi, kita mau ke Rayova, ke Pinesti, atau ke Sibiu. Nah, 526, 417, ataukah ke 553. Nah, kita memilih ke Pitesti, yaitu 417. Ya. Dari Pitesti kita bisa ke Bukares, bisa juga ke Sibiu, bisa juga ke Rimniku Videa. Nah, nilainya ke Bukares 418, ya, karena kita sudah, kalau di sini kita sudah menempuh jarak 418 km. Jarak dari Bukares ke Bukares sendiri juga adalah 0 km, ya. Nah, di sini mana yang paling kecil, yaitu ke Bukares. Nah, dari sini A-star-nya kita menempuh jarak dari dari Arad ke Sibiu, Rimniku Videa, Pitesti, dan Bukares. Jadi bukan dari Arad, Sibiu, Fagaras ke Bukares. Dan ini, ya, A-star ini, kalau kita lihat hasilnya sama dengan apa yang kita peroleh pada minggu lalu yang sudah optimal.
Jadi pada A* ini kita bisa memperoleh hasil yang optimal dengan cara yang lebih cepat karena dengan memanfaatkan informasi tambahan tadi. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba membuktikan optimalitas dari A*. Nah, seperti pada kasus sebelumnya, ya, misalnya jika ada goal line yang suboptimal, yang telah di-generate dan masuk ke dalam antrian, ya. Misalnya ini start kita di sini, ya, goal kita sebenarnya di sini di G. Nah, ada lagi goal kedua G2 yang sebenarnya ini adalah tidak optimal, ya, tidak optimal atau suboptimal, tapi sudah terlanjur masuk ke dalam antrian, ya, sudah terlanjur masuk antrian. Dan kita ketahui bahwa N merupakan nodes yang belum kita kunjungi atau yang belum di-expand, ya, sehingga kita belum tahu jaraknya. Nah, kita belum tahu jaraknya. Nah, sehingga pada kasus seperti ini kita bisa menghitung berapa fungsi evaluasi untuk sampai ke G2 atau FG2. Ini pasti sama dengan nilai dari G untuk G2-nya, karena ya jarak heuristiknya ya ke G2 sama dengan 0, yaitu jarak straight line distance-nya sama dengan 0. Atau lebih dari G1 karena G2-nya sudah suboptimal. Gitu ya. Nah, lebih besar juga dari sama dengan Fn ya karena hanya sudah admissible ya. Gitu ya. Nah, sedangkan karena G2 ini lebih besar daripada Fn ya, Fn yang kita start tadi, maka A* ini tidak akan mengunjungi G2. Ya, jadi walaupun ada yang goal lain yang sepertinya optimal padahal tidak, yang sudah terlanjur masuk ke antrian, A* ini tidak akan mengunjungi solusi yang dalam tanda kutip palsu tersebut, sehingga tetap akan mencari yang optimal menuju ke G. Ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sekarang kita bahas ya. Kalau dengan lemma itu star ini akan mengekspand atau mengunjungi nodes ya, yang akan menambah nilai dari fungsi evaluasinya atau F-nya. Dan secara berangsur-angsur akan menambah F kontur ya dari node-nodesnya. Nah, intinya adalah kita akan membandingkan fungsi evaluasi dari satu nodes ke nodes yang lain ya, kemudian kita akan memilih yang terkecil ya. Dibandingkan ya dengan BFS yang kita di pertemuan minggu lalu ya, dan kita harus menambah layer ya, artinya kita harus mengunjungi per level ya, sedangkan di sini tidak ya, Nah, sehingga dari situ teman-teman semuanya bisa melihat bahwa karakteristik dari A* ini apakah dia komplit? Ya, bisa komplit ya, selama jumlah nodes-nya untuk fungsi F-nya kurang dari sama dengan Fg yang terbatas ya. Waktunya gimana? Waktunya bisa eksponensial ya, space-nya. Nah, setiap nodes akan disimpan ke dalam memori ya. Nah, apakah dia optimal? Ya, dia optimal ya. Jika karena A* ini dia mengunjungi atau mengekspand nodes-nodes yang dengan fungsi evaluasinya kurang dari cost yang optimal ya, C* atau cost yang optimal, serta akan mengekspand beberapa nodes, beberapa saja yang Fn-nya itu sama dengan cost yang optimal, tapi tidak akan pernah mengunjungi nodes yang fungsi evaluasinya lebih besar daripada fungsi yang optimal. Oke. Nah, sekarang dari situ kalau kita mau melihat konsistensi dari A* ini ya, apakah betul bahwa A* ini secara konsisten akan optimal ya, kita bisa memberikan ibarat contoh yang simple. Nah, misalnya kita ada di posisi di N, kita mau ke G ya. Padahal kita juga bisa melalui nodes yang lain yang misalnya N aksen. Kita bisa membuktikan secara matematis bahwa fungsi heuristik atau HN tadi, yang kita tadi ngambil contohnya fungsi heuristiknya adalah
atau fungsi perkiraannya adalah dengan menggunakan jarak garis lurus atau straight line distance. Ini akan kita katakan konsisten jika setiap node n ya dan node setelahnya atau n aksen suksesor atau node setelahnya dari n aksen dari n yang di-generate dari kita memilih action ini ya, kita memilih action A, maka estimasi cost dari n sampai ke goal ini tidak akan lebih besar daripada cost dari n melalui n aksen, lalu dari n aksen ke goal. Ya. Jadi dari n langsung ke g tidak akan lebih besar, bisa sama atau bahkan lebih kecil daripada jika kita melalui nodes yang lain. Ya. Sehingga di sini Astara akan memperoleh hasil yang optimal. Ya. Nah, jadi HN ini ya akan lebih kecil atau paling tidak sama ya dengan jika kita melalui n aksen dengan jarak ini c n ya. Kalau kita posisi di n mengambil action A, kemudian kita akan ada di n aksen ditambah dengan h dari n aksennya. Nah, jika HN-nya ini konsisten ya, maka nilai dari fungsi evaluasi atau Fn-nya untuk melalui suatu path ini tidak akan berkurang karena sudah pasti ya, sudah pasti tadi ya. Jadi non decreasing. Ya, seperti ini. F untuk dari n aksennya itu akan sama dengan dari g ditambah h-nya ya. Sedangkan n aksen sendiri ya itu merupakan c n aksen A ditambah dengan ini h n aksen. Hasilnya akan lebih besar atau sama dengan gn ditambah dengan hn atau sama dengan fn-nya ya, ini lebih besar dari sama dengan fn-nya. Nah, bagaimana penggunaan heuristic function tadi ya, bagaimana kita misalnya menggunakan heuristic atau estimasinya misalnya pada contoh pada 8 puzzle yang di minggu lalu ya minggu lalu kita ada 8 puzzle. Nah, rata-ratanya adalah branching factor ya, kita bisa melihat di minggu lalu kita ada 3 branching factor. Kemudian kedalaman dari solusi yang terpendeknya atau D-nya adalah 22 ya. Nah, kalau kita menghilangkan repeated state ya, berarti kita menggunakan graph search ya, kita menghilangkan repeated yang berulang, kita kunjungi secara berulang, maka total state-nya atau total nodes yang akan kita kunjungi ya itu hanya menjadi 9 faktorial dibagi 2 atau 181.440. Jadi total state-nya tidak terlalu besar ya. Tapi bagaimana jika puzzle-nya ini bukan 8 ya, tapi misalnya 15 puzzle. Ya. Maka secara kasar kalau kita mengestimasi kita akan membutuhkan 10 pangkat 13 stage, ya, sangat besar sekali. Nah, sehingga akan sangat dibutuhkan fungsi estimasi ya, atau fungsi heuristik. Ya, kalau tadi kita menggunakan fungsi estimasinya adalah jarak terdekat, berarti kita harus mencari fungsi estimasi yang lain. Ya. Atau fungsi heuristik lain yang lebih bagus. Nih, ini contohnya pada 8 puzzles ya. Nah, kita misalnya mengusulkan 2 kali HN ya. H1-nya adalah jumlah kotak yang penempatannya masih salah ya. Di sini ada 8 ya, jumlah kotak yang penempatannya salah. H2-nya itu adalah Manhattan distance ya. Manhattan distance itu adalah jumlah dari jarak masing-masing kotak ke tujuan dengan aturan-aturan yang tidak bisa bergerak secara diagonal. Jadi kalau Manhattan ini kita tidak boleh bergerak secara diagonal. Jadi kita bisa bergerak secara vertikal ataupun horizontal. Ya, Manhattan distance. Jadi kalau misalnya Manhattan distance dari 1 ke 5 ya, kalau Euclidean distance itu 1 ke 5 bisa langsung. Ya, tapi kalau Manhattan distance itu dari 1 ke 2 dulu baru ke 5, atau dari 1 ke 4 dulu baru ke 5. Ya, jadi Manhattan distance itu seperti itu. Ya. Nah, H1-nya tadi 8, ya, jumlah kotak yang masih salah penempatan. H2-nya ya, itu adalah jumlah jarak dari masing-masing kotak ke tujuan ya.
Oke, nah misalnya ini dari 1 ya, 1 untuk sampai ke sini ya, maaf, dari ini kan startnya ya, startnya, lalu kita menuju ke goal yang ke sini. Dari 1 di sini kita harus ke sini, berarti butuh 3 kali ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk 2 dari sini tinggal geser sekali, berarti udah pas 1 ya. Dan seterusnya, kita akan memperoleh 18. Ya, H1 tadi 8, H2-nya 18. Nah, dari kedua fungsi heuristik tersebut sudah sama-sama tidak overestimate ya, karena solusi sebenarnya adalah 26 step atau 26 langkah. Nah, bagaimana sih pengaruh akurasi dari heuristik tadi pada performanya? Nah, kalau kita lihat ya, kalau tadi ini adalah jumlah kotak yang salah penempatan, ini misalnya kita mencoba dengan menggunakan Manhattan distance 18 ya, butuh berapa langkah gitu ya. Kalau solusi yang sebenarnya adalah 26 ya, maka kita bisa menentukannya dengan menggunakan effective branching factor atau B star. Ini adalah cara untuk salah satu cara untuk menentukan kualitas dari estimasi kita atau perkiraan kita atau heuristik kita ya. Nah, ini misalnya kita membandingkannya dengan IDS yang kita pelajari di minggu yang lalu ya. Berapa biaya untuk melakukan pencarian ya. Jika kita melakukan E-star dengan menggunakan H1 ya, atau perkiraannya dengan menggunakan jumlah kotak yang salah penempatan, ataukah kita akan menggunakan heuristiknya atau perkiraannya, estimasinya adalah dengan menggunakan H2 atau Manhattan distance-nya. Kan ini pilihan ya, karena kita tidak bisa menggunakan kita memerlukan estimasi yang lebih bagus ya, perkiraan yang lebih bagus. Kalau pada saat tadi contoh di antar kota tadi kita menggunakan perkiraannya adalah jarak garis lurus ya, maka pada 8 puzzle ini kita membutuhkan fungsi perkiraan yang lain ya. Ini kita misalnya ada 2, yang pertama adalah jumlah kotak yang salah atau dari Manhattan distance-nya secara jumlah ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk tingkat kedalaman yang sama, kita bandingkan dengan IDS ya, search cost-nya untuk H1 dan H2 memang lebih baik daripada IDS ya. Dan H2 memberikan solusi yang lebih baik ya, karena search cost-nya lebih dikit ya. Ya, jadi berapa yang harus kita kunjungi, harus kita cek jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jika kita menggunakan H1. H1-nya adalah hanya melakukan pengecekan berapa yang salah penempatan. Ya, dibandingkan dengan IDS juga jauh lebih bagus. Ya, seperti itu. Nah, misalnya jika solusi pada D sama dengan 5 ya, yaitu dengan 52 nodes, maka effective branching factor ya, atau yang optimal adalah 1,92. Nah, heuristik yang baik itu harus mendekati B star gitu ya, atau B star-nya mendekati 1 gitu ya. Nah, kita bisa lihat effective branching star-nya kalau IDS ini udah di atas 2 semua gitu ya. Nah, jadi H2 ini secara umum H2 ini effective branching faktornya sudah lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan IDS dan dibandingkan dengan yang H1. Sehingga untuk kasus 8 puzzle ini, mana fungsi estimasi yang akan kita gunakan? Nah, kita dari 2 pilihan ini kita akan menggunakan Manhattan distance. Nah, apakah kita bisa menggunakan fungsi estimasi yang lain? Bisa. Nah, kita bisa mencari atau mengusulkan fungsi estimasi yang lain. Nah, bagaimana cara mencari fungsi estimasi yang lain yang bisa lebih baik? Nah, ada yang dinamakan sebagai relax problem ya. Jadi kita lakukan relaksasi atau mengurangi beberapa action pada problem sehingga kita menyederhanakan, menyederhanakan. Nah, dari admissible heuristic yang tadi sudah kita pelajari itu dapat diturunkan menjadi exact solution pada relax problem. Jika aturan pada 8 puzzle itu kita berikan penyederhanaan atau relaxing, maka setiap kotak bisa berpindah kemanapun, gitu ya. Asumsinya kalau tadi itu tidak boleh berpindah secara diagonal, gitu ya,
Misalnya kita berikan aturan boleh berpindah secara diagonal. Nah, ini kita lakukan relaksasi ya, kita lakukan penyederhanaan ya. Nah, jika perpindahan hanya boleh untuk yang berdekatan saja, maka H2N akan memberikan solusi yang terpendek gitu ya. Nah, sebagai key point-nya adalah biaya solusi optimal dari Rex problem ini sebenarnya tidak lebih besar daripada biaya solusi optimal untuk problem yang sebenarnya. Nah, akan menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, teman-teman. Pada saat kita memiliki sebuah problem seperti ini, kita akan menyusun heuristik atau estimasi, fungsi estimasi yang akan kita gunakan untuk membantu kita memecahkan permasalahan ini dari start menuju goal-nya. Nah, teman-teman nanti bisa didiskusikan ada alternatif apa lagi yang mungkin bisa kita lakukan untuk estimasi, ya. Oke, nah hari ini kita sudah belajar ya beberapa apa yang bisa saya ringkas ya. Heuristic function itu adalah fungsi untuk mengestimasi ya biaya dalam hal ini bisa jarak, bisa waktu, bisa juga biaya dalam arti yang sebenarnya harga ya pada rute terpendek. Nah, heuristik yang bagus atau estimasi yang bagus itu yang secara drastis mengurangi biaya pencarian. Ya, kalau tadi pada saat kita menggunakan contoh kasus di kota Romania ya, kita menggunakan heuristiknya atau estimasi kasarnya adalah jarak garis lurus ya, dan memang secara drastis mengurangi biaya pencarian ya karena jadi lebih cepat ya. Apalagi kalau dikombinasikan dengan X-star mendapatkan hasil yang optimal ya. Nah, lalu untuk greedy best first search ini dia akan mengekspand atau mengunjungi yang memiliki nilai H yang terkecil atau nilai heuristik yang terkecil. Dan dia tidak incomplete dan tidak selalu optimal. Nah, perbaikan adalah dengan menggunakan A-star. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah tugas responsi untuk hari ini. Saya akan jelaskan. Tugas responsi untuk hari ini adalah jika misalnya kita memiliki graf seperti ini, ya, kita memiliki graf seperti ini, jarak dari masing-masing node sudah kita ketahui, ya. Nah, nodes awal dari A, kita akan menuju ke F, gitu ya. Nah, silakan kalian menggunakan metode A-star untuk memilih urutan dari A menuju ke F, ya. Dengan menggunakan G-nya adalah jarak antar nodes, ya. Sedangkan heuristiknya adalah banyaknya edge, ya, atau banyaknya busur. Misalnya dari A ke F ini paling sedikit adalah 1, 2, 3 ya. Ini sini atau dari sini 1, 2. Nah, ternyata 2, yang paling kecil 2 ya. Seperti itu. Yang kedua, tentukan lintasannya jika kalian menggunakan teknik greedy ataupun menggunakan teknik A-star. Atau boleh juga kalian membandingkan ya dengan menggunakan uniform cost search seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu. Lalu untuk tiap teknik, kalian perlihatkan pemilihan simpul untuk tiap langkahnya. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya akan lakukan. Tanya, Pak. Oh ya, silakan. Mau tanya yang masalah fungsi evaluasi tadi. Ya. Misal yang di peta Romania tadi kan. Ya. Misal di fungsi evaluasinya itu di Timisoara, Zerin, sama apa ya satunya? CPU. Itu fungsi evaluasinya memiliki nilai yang sama, Pak. Nah, itu bagaimana yang memilihnya, Pak? Apa kita mengecek satu-satu atau ada aturan khusus untuk memilihnya? Gitu. Ini ya, misalnya ya, untuk fungsi evaluasinya ya, jika sama berarti kita bisa memilih secara acak. Ya, di antara yang sama tersebut. Jadi nggak ada masalah. Ya, karena tadi sudah saya jelaskan kalau yang kita pilih ya, solusi yang kita pilih itu bisa sama atau lebih kecil daripada fungsi yang lain. Gitu ya. Jadi sama itu boleh. Jadi katakanlah misalnya CBU dan
Timisoara ini sama, nah kalian boleh memilih yang CBU atau yang Timisoara. Nah ini berlaku untuk yang bagian greedy ya, ataupun mungkin berlaku juga untuk yang A-star gitu ya. Nah sebenarnya ini menarik teman-teman, kalau mungkin saat ini teman-teman menganggap bahwa ini adalah sekedar contoh yang kita gunakan dengan tree atau dengan menggunakan graph. Sebenarnya ini bisa teman-teman gunakan untuk memecahkan berbagai problem yang lain ya, dan masih sangat terbuka peluang ya, karena teman-teman bisa menentukan sendiri estimasinya gitu ya. Nah ini misalnya contohnya begini ya, kalau tadi di yang egg puzzle tadi, ini sebenarnya kalau kalian baca di buku itu ada beberapa teknik estimasi yang lain ya. Karena namanya estimasi bisa salah bisa betul ya. Karena tadi kita misalnya menggunakan jarak garis lurus gitu ya, jarak garis lurus. Nah ternyata kalau menggunakan greedy hasilnya tidak optimal ya. Tapi kalau menggunakan A-star hasilnya sudah optimal. Nah, bisa juga kita menggunakan estimasi yang lain gitu ya, misalnya bukan jarak garis lurus misalnya ya, bukan jarak garis lurus, tapi misalnya adalah informasi beda waktu, misalnya beda waktu antara satu kota dengan kota yang lain. Misalnya kalau Jakarta dan Bali itu beda waktunya 1 jam, Jakarta dan Papua beda waktunya 2 jam gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai salah satu estimasi seberapa jauh jarak dari satu kota ke kota yang lain ya. Nah ada berapa jenis estimasi, ada banyak. Nah kita bisa berkreasi sendiri dengan mengusulkan alternatif yang lain gitu ya. Jawaban saya tadi. Yang bertanya saya nggak ini deh, tadi yang bertanya siapa ya, Ahmad ya? Saya Pak. Ya. Oke, gimana kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Ya Pak, sudah. Ya. Nah, lalu misalnya untuk yang di tugas responsi hari ini, ini saya memberikan contoh bahwa kalian bisa menggunakan fungsi heuristiknya atau perkiraan jarak dari satu kota ke kota yang lain itu adalah berapa langkah gitu ya, berapa langkah yang kita butuhkan untuk ke sana ya, berapa busurnya atau edge-nya. Tapi kalian bisa juga menggunakan yang lain. Misalnya kalian mengasumsikan kalian mengetahui jarak sebenarnya, jarak garis lurus gitu ya. Ini bisa juga. Betul ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang responsi ini kalian bisa menggunakan yang banyaknya busur atau banyak langkah ke sana. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ingin bertanya Kak. Ya, silakan Desi. Kalau misalnya diterapkan dalam nyata gitu, sebenarnya seperti 3D Base Research sama A-star tuh dipakai untuk apa sih Pak? Kalau saya bayangkan seperti buat navigasi pesawat sama Google Map gitu, memakai seperti ini, ya nggak Pak? Ya, bisa. Tapi kalau mungkin Google Map bisa iya, bisa tidak ya, karena kalau Google Map kan dia biasanya hanya menghitung jarak ya, betul ya. Nah, tapi kalau pada Google Map-nya kita juga memasukkan jenis kendaraan nanti biasanya dia juga akan menambahkan estimasi waktu gitu ya. Berarti kan ada dua ya, berarti ada jarak plus estimasi waktu. Misalnya kalau kita misalnya memasukkan yang mobil, nah berarti kita bisa dipilihkan jalan tol gitu ya. Terus kalau kita misalnya menggunakan sepeda motor, maka kita tidak bisa melalui jalan tol. Berarti kan ada informasi tambahan nih ya. Jadi dalam Google Map itu bisa untuk yang fitur-fitur khusus. Yang lainnya misalnya pada Waze yang Google Waze ya, yang ada informasi tambahan berupa apakah jalan yang akan kita lalui itu macet atau tidak gitu ya. Itu misalnya contohnya. Lalu kemudian misalnya memecahkan sandi ya, memecahkan sandi itu kan ada juga
katakanlah kalian memiliki passwordnya 5 karakter. Satu karakter itu ada berapa kemungkinan, ya. Kalau kita menggunakan ASCII code, ya, seberapa banyak sih kemungkinan untuk satu karakter di dalam password? Kalau hanya boleh alfanumerik, ya berarti hanya alfabet ditambah 10 angka ya, 10 angka ya. Tapi kalau boleh menggunakan simbol, berarti dalam satu karakter bisa mungkin sampai 256 kemungkinan, ya, 256. Ya, berarti 256 kali 256 kali 256 lagi, ya, 256 pangkat 5, ya, pangkat 5. Tapi itu state space-nya, ya, itu state space-nya. Tapi kalau kita sudah memiliki hint atau sudah memiliki clue-clue tertentu yang bisa kita lakukan untuk mengestimasinya, nah, berarti pencarian kita tidak harus 256 pangkat 5, betul ya? Nah, kita bisa menggunakan A*. Oke, mungkin Desi, ada lagi yang pertanyaan yang lain? Boleh? Oh, yang pesawat itu Pak, navigasi pesawat bisa ditarik lurus ke garisnya Pak? Bisa, betul, bisa. Bisa. Hanya saja memang kalau pada realitanya, pesawat kan dilarang ya terbang dalam garis lurus ya. Pada realitanya kan pesawat dilarang terbang garis lurus. Yang pertama, dia akan menghindari awan. Ya, dia akan menghindari awan. Yang kedua, dia akan menghindari area-area yang dilarang terbang. Kemudian yang ketiga, dia akan sebisa mungkin terbang di atas laut. Dia akan menghindari daratan. Ya, kenapa? Karena di daratan itu lebih banyak awan. Ada awan. Kebetulan saudara saya bekerja di BMKG, jadi saya tahu. Jadi memang diarahkan untuk mengambil jarak laut. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia harus menghindari rute-rute pesawat yang lain. Ya. Oleh karena itu kan biasanya dia ditetapkan terbang di ketinggian tertentu, ya. Dan dia tidak boleh terbang di ketinggian yang lain, misalnya 10.000 kaki, 14.000 kaki, gitu ya. Jadi dia harus terbang di situ. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga digunakan pada pesawat tadi. Jadi kalau pada pesawat nanti sebenarnya realitanya sama seperti kita mobil ya, sama seperti kita yang mobil tadi, jarak garis lurusnya bisa kita gunakan sebagai estimasi saja. Gitu mungkin Desi ya. Atau misalnya pada beberapa kasus yang lain. Nah, ini misalnya contoh nih, kalau kalian masih ingat ya, daerah yang dilarang terbang itu juga misalnya daerah-daerah yang memang tidak memiliki hubungan diplomatik, gitu ya. Kalau teman-teman ingat, dulu pada saat Perdana Menteri Israel ya dari Singapura mau ke Australia, karena dilarang terbang di atas Indonesia karena hubungan diplomatiknya, dia harus berputar dulu naik ke Filipina, dari Filipina ke Palau, dari Palau ke Papua Nugini, baru ke Australia. Nah, ini kan ada hal-hal tertentu misalnya dalam pesawat. Nah, itu tadi pertanyaannya Desi tadi bagus, bahwa ini bisa juga diterapkan dalam pesawat untuk mengestimasi, ya, melakukan estimasi. Oke, ada lagi yang lain? Atau Desi mungkin ada ditanyakan lagi, boleh? Lagi Pak, yang uniform cost search sama A*STAR itu apakah selalu memiliki pet yang sama ya Pak? Kalau contoh di internet sama terus ya? Ya, kalau uniform cost search itu kan mengasumsikan bahwa cost di sini kan bisa dalam arti jarak, bisa dalam arti waktu, bisa dalam arti biaya dalam sebenarnya. Tapi kalau misalnya di contoh kita lebih baik kita menggunakan jarak ya, cost sama dengan jarak. Nah, kalau uniform cost search mengasumsikan jaraknya sama, ya, jaraknya sama. Kalau di A*STAR kan lebih bebas, ya, jarak bisa sama, bisa juga berbeda. Jadi jawabannya apakah uniform cost search atau A*STAR akan hasilnya sama? Tidak juga. Ya, kalau jika jaraknya sama, nah, hasilnya akan sama. Tapi kalau pada situasi yang real, nah itu hasilnya biasanya akan berbeda. Gitu Desi. Mungkin ada pertanyaan yang lain, boleh? Yang lain ada pertanyaan?
Teman-teman semuanya, tadi saya juga mengecek ternyata di slide saya di minggu yang lalu saya ada typo sedikit. Jadi mungkin ada beberapa kalian yang sadar, ada beberapa yang mungkin tidak sadar karena memang typonya sedikit. Nanti saya akan update ya slide-nya ya. Ada di sini. Ya, ini tadi. Sebenarnya ini sekaligus tadi saya sampaikan karena ini sekaligus untuk merevisi di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman sadar mungkin di pertemuan minggu lalu itu di slide-nya adalah di space ya. Di space itu saya typo-nya itu belum dipangkatkan jadi B kali D gitu ya. Padahal harusnya sama dengan time-nya. Jadi B pangkat D. Nanti saya akan update. Jadi ini adalah slide yang di pertemuan sebelumnya saya ada typo di sana. Oke, nah jika belum ada pertanyaan yang lain, untuk pertemuan minggu depan adalah tugas kelompok, ya, karena untuk search strategis ini yang inform maupun uninform ternyata mudah ya, dan supaya kalian lebih paham lagi, saya harapkan nanti dibentuk kelompok ya, ketua kelas nanti mungkin bisa membentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang ya. 4 orang nanti tugasnya adalah mengimplementasikan dari beberapa metode search yang sudah kita pelajari. Nah, nanti listnya bisa diberikan ke saya ya. Bisa diberikan ke saya, satu kelompok 4 orang ya, bisa di-assign ya. Kalau kemarin kita di pertemuan kemarin kita ada 6 ya, ada 6 metode search ya, yang hari ini kita belajar setidaknya ada 2 atau 3 ya. Jadi nanti bisa di-assign ke masing-masing. Nah, implementasinya saya harapkan bisa menggunakan Python ya. Bisa dilihat contoh-contoh implementasi yang sudah saya berikan di code di AIMA 3 ya. Code di AIMA 3 sudah dalam Python ya. Kalian bisa menggunakan itu ya dengan menggunakan data kalian sendiri. Jadi kalau misalnya di contohnya menggunakan node seperti ini ya, graf seperti ini ya, kalian menggunakan contoh sendiri. Ya, contoh sendiri, atau misalnya dengan menggunakan ini ya, kalian menggunakan contoh sendiri ya. Nah, apa saja yang harus dibahas ya? Sebenarnya yang harus dibahas adalah saya ingin teman-teman semuanya mengingat bahwa kita ada no freelance theorem. Jadi harapan saya teman-teman paham bahwa tidak ada metode search yang terbaik, gitu ya. Walaupun sepertinya ini star nih paling baik ya, sepertinya ya. Ya, oke. Tapi kembali lagi no freelance theorem ya. Jadi apa yang akan dibahas? Saya harap nanti kita bisa berdiskusi apa sih kelebihan dan kelemahan dari masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian dari kelemahannya itu apa yang mungkin bisa kita tingkatkan. Ya. Nah, itu bisa menjadi topik skripsi bagi kalian, atau bisa juga apa sih contoh implementasinya dengan data yang ada, gitu ya. Nah, jadi kalian, ini saya tulis ya, kalian bisa memilih menggunakan data kalian sendiri, kemudian tiap kelompok ya menyajikan metode apa yang dia terapkan. Kemudian yang ketiga adalah kelebihannya, keempat saya tulis di chat ya, kemudian keempat adalah kelemahannya. Kemudian yang kelima, ini bisa demo programnya. Nah, harapan saya ini nanti presentasinya singkat saja, nggak usah terlalu lama ya. Jadi intinya adalah apa data yang kalian gunakan ya, terus kemudian kebetulan kalian mendapatkan metode apa ya, kemudian apa sih kelebihan sama kelemahannya, dan saya harapkan kelebihan dan kelemahan ini nanti sebanyak-banyaknya ya, terus kemudian bisa didemokan. Nah, tujuannya adalah kenapa saya bertujuan memberikan tugas seperti ini. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dengan saya memberikan tugas, karena ini juga bagian dari saya membantu kalian. Ya. Ini misal di semester kemarin beberapa teman-teman, beberapa di antara mahasiswa itu memang kalau saya menilai apa adanya itu nilai jelek. Nah, saya kadang nggak tega kalau memberikan nilai jelek itu, saya nggak tega ya. Jadi saya biasanya akan melihat dari dari nilai tugas gitu, sehingga saya memiliki
evidence, memiliki alasan untuk menambah nilai kalian gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalian nggak bosan lah ya dengan beberapa tugas dari saya. Karena kalau tidak ada nilai tugas, beberapa nilai tugas gitu, kesulitan saya mengkatrol nilainya. Ya, nah jadi mudah-mudahan ini tugas ini tidak sulit karena untuk implementasinya di beberapa code-nya kalian bisa cari dan beberapa sudah saya berikan di code di AIMA 3 ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Oke, jika tidak ada, mungkin supaya kalian ada waktu, teman-teman semuanya, ada waktu untuk membagi kelompok dan mengerjakan tugas responsi. Jadi mungkin saya tutup dulu sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh kontak ke saya atau ditulis di Google Classroom ya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Nanti kita akan banyak diskusi dan di minggu depan targetnya adalah mereview apa yang sudah kita pelajari, search masing-masing itu dan kita perbandingkan. Jadi sehingga teman-teman semuanya bisa involve atau terlibat dalam lebih memahami dari masing-masing metode pencarian ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ketua kelas, Lukman ya, Lukman sudah ada ya. Nah, Lukman mungkin bisa kita tutup ya dengan doa. Silakan Lukman. Ya, terima kasih Pak. Sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terakhir kali, jadi saya ingin minta masukan ke kalian. Kalian sudah bersama saya hampir di 2 semester ini ya. Nah, kalau di semester kemarin saya mencoba memberikan materi video terlebih dulu, baru kemudian pada Zoom meeting kita question and answer, ya tanya jawab. Kemudian di semester ini saya mencoba yang lain, yaitu lewat langsung Zoom penjelasannya. Baru videonya nanti saya upload ke YouTube untuk kalian bisa memutar ulang. Nah, pertanyaan dari saya, kira-kira mana dari 2 metode tersebut yang menurut kalian lebih tepat, lebih enak buat kalian, gitu ya? Nah, nanti saya akan coba gunakan. Mungkin ada yang mau ngasih pendapat, boleh? Oh, langsung Zoom seperti ini. Oke. Berarti tidak perlu pakai YouTube ya? Oh, nggak mau rugi ya. Oke. Nah, yang lain, mungkin yang lain boleh. Sama kayak Fatah, Pak. Siapa tadi yang bicara nih? Nabila. Potong. Oh, Nabila ya, namanya kepotong, maaf. Ya. Sama ya? Oke. Yang lain? Sama, Pak. Sama ya? Sama. Nah, Sama, Pak. kalau ya. Ini sama nih dengan yang di kelas sebelah ya. Permasalahannya adalah kalau seperti itu berarti nanti ada recording yang agak makanya hari ini tadi saya di kelas sebelah berinisiatif untuk gantian gitu. Kalau biasanya saya lakukan Zoom di mereka, terus kemudian saya berikan YouTube-nya ke kalian gitu ya. Hari ini saya balik gitu ya. Jadi di mereka tadi itu lebih banyak tanya jawab ya. Nah, jadi supaya mereka menunggu YouTube dari kalian nanti. Nah, saya ganti. Nah, oke, kalau gitu nanti mungkin minggu depan saya upayakan seperti ini lagi ya, kita zoom kemudian nanti kita upload ke YouTube. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ke teman-teman karena akhir-akhir ini mungkin kegiatan saya sudah mulai sangat padat, jadi
saya akan upayakan yang terbaik untuk kalian seperti ini, tapi jika nanti memang tidak mungkin, karena saya akan melakukan sama seperti beberapa di semester yang lalu, yaitu saya berikan lewat YouTube, gitu ya. Kemudian nanti Zoom-nya adalah tanya jawab, gitu ya. Nah, itu just in case, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, terima kasih untuk teman-teman hari ini. Silahkan dibahas anggota kelompoknya, ya, dan boleh dikerjakan untuk tugas responsinya dan disiapkan untuk pertemuan kita minggu depan. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.